perang saudara. Perang saudara. Perang saudara antara kerajaan Singasari melawan Mataram. Itu silsilahnya dari mana? Silsilahnya saya dari berabiseka. Abiseka itu apa? Abiseka itu gelar raja. Oh iya. Ayo jangan kita lupakan sejarah itu. Betul sejarah sekali, itu betul. penting sekali. Jika ditanya sama keturunan kita, suatu saat kita sudah tua, anak-anak kita bertanya, kita jawab tidak tahu. Lucu jadinya. Betul. Hingga sekarang rencananya yang saya dengar akan mendirikan sebuah museum kecil di sana. di Glogor ya. Turunannya yaitu Tuan Guru Nasruddin ya. Tuan Guru Nasruddin Ya. namanya. Oke. Notabene beragama Hindu. Beragama Hindu. Dan di Mekah sana punya konsulat. Iya. Buku Belanda. Itu Ya. bahasanya bahasa Belanda juga. bahasa Belanda. Ya. Punya komunitas ya. yang sama-sama pencinta sejarah. Pencinta sejarah. Nama komunitasnya apa? Nama komunitasnya Lombok Heritage and Science Society. Kalau disingkat LHSS. LHL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat datang di channel saya di Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Dan kali ini saya bersama dengan seseorang yang bagi saya juga beliau ini sangat menginspirasi saya. Jadi orangnya luar biasa. Saya berharap nanti kita banyak dapat inspirasi dan pencerahan dari beliau. Dia adalah sahabat saya, teman saya yang sangat luar biasa, Ratu Agung Bagus Dwi Payana dari Puri Rum Pajang. Apa kabar hari ini? Baik. Tambah gagah ya. Mungkin gini ya, sebenarnya banyak orang yang belum memahami dengan baik Puri itu sebenarnya apa sih sebenarnya? Puri itu sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih bisa gabung sama Pak Wira ini. Luar biasa ya. Lanjut lagi saya akan jelaskan sedikit tentang yang saya ketahui mengenai Puri. Puri ini merupakan sebuah kerajaan kecil. Kerajaan kecil. Ya, kerajaan kecil. Puri yang paling tua di sini ada Puri Sengkongo, Puri Pagutan, Pagesangan, Mataram. Puri Pajang sendiri sampai hari ini masih tetap eksis seperti itu ya? Iya, Puri Pajang sebenarnya sih dikatakan eksis sih tidak eksis karena kita selama ini belum ada publish untuk mengenai keeksisannya ya Pak Wiraya. Jadi selama ini saya kebetulan juga menjadi keturunan dari Rum itu, ya Puri Rum Pajang. Jadi saya cukup bangga juga, sehingga nilai-nilai sejarah daripada Puri Rum Pajang ini memang masih ada. Salah satunya di tempat tempat kami beribadah atau sembahyang. Itu masih ada ya? Masih ada. Ada perbedaan nggak dengan puri kebanyakan? Mungkin mohon maaf, perbedaannya ya di tempat kami ada kolamnya, gitu ya? Kemudian ada balai kambangnya. Balai kambang itu seperti mungkin kalau tidak asing di Mayure ya. Iya, Mayure itu kan di tengah-tengahnya ada balai kambang ya. Jadi kayak dikelilingi oleh kolam gitu ya? Ya, dikelilingi oleh kolam. Dan itu masih ada ya? Masih ada. Nah kita ada fotonya sebenarnya ya, nah kita akan tampilkan juga nanti ya. Dan sebenarnya banyak nggak masih banyak nggak puri serupa? Masih banyak. Masih ada puri yang masih ya istilahnya eksis di kami dan kami setiap ada acara upakara atau acara adat di Hindu khususnya di Lombok Mataram ini kami saling undang juga. Masih saling ini ya, masih komunikasi. Ya, gitu komunikasi. Ya? Jadi ada kegiatan pelebon, kemudian ada kegiatan nikah, kawin, itu pasti kami saling undang. Jadi salah satunya mungkin ada Puri
Puri Pagutan. Pagutan ada ya. Kalau di Pagutan itu di mana ya? Pagutan itu sekarang ada di di wilayahnya Polsek. Polsek ya, udah dekat Ya, Polsek. Oh ya. iya. Polsek betul, Pagutan itu. Jadi sebenarnya Puri ini mungkin banyak yang belum memahami. Jadi apakah di dalam satu kerajaan di dalamnya itu gitu ya, atau kayak kerajaan di dalam kerajaan begitu? Jadi gini, saya ulas sedikit Iya, ya mengenai saya mulainya mungkin dari perang perang saudara Perang saudara. antara kerajaan Singasari melawan Mataram. Ya, di mana pada tahun 1838 itu dimenangkan oleh Mataram. Oke. Jadi kerajaan Mataram ini ya wilayahnya luas lah ya. Oke. Wilayahnya luas. Kemudian ada puri. Tadi Pak Wira menanyakan sebuah puri di dalam kerajaan ya. Iya. Jadi fungsinya puri ini salah satu tempat peristirahatan raja juga. Oh, jadi Puri itu kerabatnya dari raja yang berkuasa di sana. Ya, di bawah kekuasaan kerajaan. Ya. Gitu. Jadi masih apa ya? Masih satu garis lah seperti itu ya. Ya. Jadi satu masih kerabat, masih keluarga dengan kerajaan gitu, Ya, dengan raja. memang kerajaan punya. Kerajaan yang punya. Ya, kerajaan yang punya. Oke, ini luar biasa sebenarnya. Berarti kalau Ratu Agung itu silsilahnya dari mana? Silsilahnya saya dari balik lagi tadi yang Ya. saya ceritakan tentang setelah perang ya. Ya, setelah perang. Saya ambil garisnya dari Raja Mataram II. Raja Mataram II ini meninggal atau dewata di rumah. Di rumah Ya. Lombok Barat ya. Ya, di Lombok Barat. Oke. Terkenal dewata di rumah namanya. Nah, mempunyai 3 putra. 3 putra. Kemudian I Gusti Madekaler. Gusti Hmm. Madekaler ini dia tetap di Rome. Ya, meninggalnya juga di sana. Gitu. Kemudian terakhir yang bersaudara Kaler ini yaitu I Gusti Nyoman Kaler. I Gusti Nyoman Kaler ini mempunyai jabatannya sebagai punggawa ya. Punggawa. Siapa yang diabdikan waktu itu? Mengabdi kepada siapa? Mengabdi kepada salah satu sepupunya sendiri, putra dari Putra Mahkota. Ya, Putra Mahkota itu kan namanya I Gusti Ketut Karangasem. Nah, I Gusti Ketut Karangasem inilah I Gusti Nyoman Kaler ini sebagai punggawanya I Gusti Ketut Karangasem. Gitu. Kemudian yang terakhir I Gusti Jelantik Guse. Ya. Nah, jadi kalau Ratu Agung ini dari yang mana? Dari Kalernya. Dari Kalernya Nah, gitu ya. Karena ada saudara 3 Kalernya. Gitu ya. Oke, ini sebenarnya agak sedikit membingungkan. Membingungkan ya. Mungkin karena persamaan nama juga. Nama, ya. Tapi bagaimana ya itu diajari dari orang tua Ratu Agung sendiri atau mungkin dulu dipelajari ini silsilah keluarga kita seperti itu. Oke. Jadi belajar sih iya ya. Untuk itu juga saya mengajak ke kita sebagai muda, kaum muda ini ya istilahnya selain kita sebagai hidup di muda di milenial ini, ayo jangan kita lupakan sejarah itu. Sejarah itu penting sekali. Apalagi kita ya istilahnya paling tidak kita tahu apa istilahnya ya. Kita berasal dari mana kita gitu ini dari mana gitu, betul sekali ya. Melalui apa namanya? Ya kita banyak-banyak belajar dari buku-buku referensi, tidak hanya keterangan-keterangan dari orang tua dulu. Oke, betul. Jadi kadang kan kita memang waktu kecil misalnya di dongeng sebelum tidur, atau ketika kita ngobrol dengan nenek kita yang sudah tua atau ibu kita atau orang tua kita, seringkali kita diceritakan
kamu berasal dari sini, keluarga ini. Tapi lebih dari itu kita juga harus mencari tahu dengan referensi secara tertulis seperti itu ya. Ya. Dan itu yang dilakukan oleh Ratu Agung seperti itu. Ya, selain tertulis, memang sih saya diceritakan juga Pak Wira. Jadi ada berapa diceritakan, tetapi saya tidak cukup hanya dengan cerita itu. Jadi, karena kan kalau dari dulu kan kita tidak tahu, orang-orang tua kita kan sudah ya istilahnya mempunyai kepentingan sendiri, kita tidak tahu. Iya, betul. Misalnya ini. Jadi kakeknya, saudara kakek saya bercerita kepada saya. Kadang-kadang dulu kan masalah ini sangat flik sekali ya, istilahnya ceritanya seperti ini. Ya, artinya cerita itu tidak saya telan mentah-mentah. Oke. Ya, artinya kita belajar sejarah ini tidak subjektif ya, Iya, pokoknya ya. Jadi siapa tahu gitu, siapa Siapa tahu tahu, ya. misalnya dengan maksud tertentu, mungkin ada kepentingan politik kah waktu Betul. itu atau yang lain, Betul. bisa jadi ceritanya dibelokin dikit misalnya. Belokin dikit, ya. Kalau belok dikit nggak apa-apa, beloknya Pak. Nah, jadi memang penting sekali juga kita harus pelajari lagi seperti itu. Pelajari lagi. Dan yang saya tahu teman-teman semua, ini Ratu Agung ini tidak hanya ya sosok yang luar biasa menurut saya, karena dia juga mengajak orang lain, termasuk mengajak saya juga untuk kita belajar sejarah. Betul. Gitu ya. Bahkan membuat kegiatan-kegiatan sejarah ya. Ya, apa aja kegiatan yang sudah dilakukan Oke. selain pameran kemarin ada pameran ya. Ya, terima kasih. Saya sih berusaha bukan karena unsur paksaan juga kepada teman-teman ya. Siapa lagi kita belajar kalau dari awal. Jangan nanti ketika ditanya sama keturunan kita suatu saat kita sudah tua, anak-anak kita bertanya, kita jawab tidak tahu, lucu jadinya. Betul gitu ya, betul sekali. Ya, artinya kegiatan yang pernah kami lakukan selama ini memang melakukan ekskursi, Pak. Ekskursi di mana tempat-tempat situs-situs bersejarah seperti di Ampenan. Oh, di Ampenan di mana? Di Ampenan itu banyak, Pak. Di Tanjung Karang juga Tanjung ada. Karang ada. Oh. Kemudian di Pelabuhan Ampenan dulu sebelumnya. Iya. Kemudian sampai sekarang kan masih juga ada makam Van Ham di tempat Iya. Pura Dalam Karangjangkong itu, Pak. Betul, ya. Ya, masih banyak sebenarnya situs-situs sejarah yang perlu kita edukasi. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Jangan kita memberikan sebuah edukasi bahwa siapa saya. Jangan kita mengagung-agungkan diri kita sendiri. Oke, betul. Ya, istilahnya kalau kita mengagung-agungkan diri kita sendiri, pelajaran atau mempelajari sejarah itu tidak akan bermanfaat nanti, istilahnya tidak ada titik temu. Mari kita belajar bersama-sama. Apa itu caranya ya silahkan kita terima nanti. Oke. Saya kita kan pernah berbincang juga dulu ini mengangkat satu situs di wilayah Lombok Barat, di wilayah Kediri. Nah, itu apa sih sebenarnya boleh diceritakan? Kalau di wilayah Kediri itu sih sebenarnya saya tidak tahu banyak ya. Cuman saya hanya silaturahmi saja ya. Mungkin ada kerabat atau teman yang tahu tentang silsilah atau tentang sejarahnya di Kediri, khususnya di Glogor ya kemarin itu ya. Glogor. Itu apa yang diangkat di Glogor itu? Glogor kemarin ada yang saya ketahui sedikit pada saat itu, ada benda-benda pusaka atau benda-benda yang sangat bersejarah. Itu juga saya diundang kepada keluarga Glogor pada saat itu. Keluarga Glogor itu begitu ya menerima saya pribadi sangat luar biasa ya. Sampai hubungan kami dengan keluarga di Glogor sampai sekarang masih sangat bagus hubungannya. Dan apa hasilnya waktu itu? Maksudnya apa yang ditemukan? Yang ditemukan ada beberapa bagian, sehingga sekarang rencananya yang saya dengar akan mendirikan sebuah museum kecil di sana. Di Glogor ya. Oh, jadi sebenarnya banyak ya, banyak barang-barang yang ditemukan seperti itu ya. Banyak. Itu yang punya siapa?
memang kalau yang punya siapa ya keluarganya. Keluarga. Dan Keluarga. maksud saya ini apakah punyanya raja atau mungkin siapa di zaman dulu itu siapa? Yang saya tahu sih setelahnya ya, setelah pastinya ya. Setelahnya saya tahu itu yang saya sempat bercerita dengan keturunannya, yaitu Tuan Guru Nasruddin ya. Tuan Guru Nasruddin Ya. namanya. Oke, luar Tuan biasa Guru ya. Nasruddin. Jadi sebenarnya Ratu Agung ini tidak hanya, tidak hanya berkaitan dengan sejarah Hindu, Iya, tidak. tapi juga mengangkat bahkan satu Tuan Guru yang Iya, ditahu iya. ini yang menjadi luar biasa sebenarnya ya. Ini yang saya bilang tadi bahwa dari sahabat saya ini kita bisa banyak mengambil satu inspirasi yang luar biasa. Bahwa kita tidak mengkotakkan sesuatu gitu ya. Dan sebenarnya pluralisme ataupun keberagaman ini sudah terbentuk dari zaman kerajaan dulu bahkan. Zaman ya. kerajaan dulu memang. Bisa diceritakan apa yang mungkin bisa jadi tidak ditahu oleh masyarakat. Mungkin banyak yang tahu ya. Mm-mm. Mungkin ada juga banyak yang tidak Tidak tahu tahu, juga ya. ya. Ya mungkin sedikit saya ceritakan tentang pluralismenya. Katakan raja kita Raja. dulu, yaitu yang terakhir. Yang terakhir yang paling Ya, dekat lah mungkin ya. ya. Paling dekat, yaitu Raja I Gusti Anglurah Gede Ngurah Karangasem. Ya, ya. Raja terakhir Mataram ini, yaitu I Gusti Anglurah Gede Ngurah Karangasem tadi, masa kejayaannya itu di sana tumbuh pluralisme. Salah satunya apa? Adanya bangunan masjid di sebelah Pura Miru. Yang sampai sekarang sebenarnya masih Sampai sekarang berfungsi, masih iya. bisa kita bisa tahu ya. Iya. Ini kalau di Cakra pasti Mas Reka juga udah tahu ya Iya. di Pura Miru pas di sebelahnya ada masjid. Iya. Itu betul. ternyata peninggalan dari kerajaan. Peninggalan dari kerajaan. Yang membangun itu adalah kerajaan sendiri yang Oh, gitu. membangun. Dari raja keempat itu ya. Memang khusus untuk Beribadah umat muslim. Dan memang tumbuh dari dulu. Dan salah satunya kan raja mempunyai istri juga. Istri yang tetap beragama Muslim. Dan itu kabarnya ada dua ya. Ada dua. Yaitu Dende Aminah dan Dende Fatimah. Oke. Ya. Selain itu juga raja ini mempunyai putra mahkota. Oke. Putra mahkota. Nah, putra mahkota ini bernama I Gusti Ketut Karangasem. Tetapi punya putra juga. Oke. Lahirlah siapa namanya, Raden Sumantri. Itu menganut agama Islam juga. Oh, gitu. Jadi Jadi tidak ini ya, misalnya mungkin bahasa kita sekarang mentang jadi raja harus ikuti. Tidak gitu. tidak, Jadi diberikan kebebasan. Ya? Kebebasan. Bahkan ke istri ataupun ke anaknya Betul. diberikan kebebasan. Ya. Bahkan di Taman Mayura ada beberapa patung di sana. Patung haji ya. Patung haji. Dan bisa diceritakan ya, itu apa sebenarnya simbol itu? Kalau saya sih tidak tahu banyak mengenai patung-patung haji itu sebenarnya. Cuman kalau saya inspirasikan ya, bahwa memang di sana tempat-tempat ya ada balai ya, balai kambang tadi yang disebutkan di awal, bahwa tempat berkumpulnya para tokoh di sana. Oke. Dan kabarnya ada tempat ngaji juga di sana ya? Tempat ngajinya itu ada di Puri Cakranya, Puri di Cakra. Ukirkawi itu ya. Kalau lokasi Puri Cakra sebenarnya di mana ya sekarang? Sekarang itu persis di Cakra Square ya. Cakra Square. Cakra Square. Sayangnya sudah nggak ada. Sudah nggak ada, sudah ya. nggak ada. Jadi sebenarnya lokasinya di situ di Cakra Square ya. Betul. Ya sekarang udah peruntukannya udah jadi ruko. Ya, betul. Jadi sebenarnya di situ disediakan juga dari raja menyediakan tempat anak istrinya Betul. untuk belajar ngaji. Ya. Dan didatangkan juga tuan guru juga, ya. Betul ya? Betul, Tuan Guru Bangkol. Tuan Guru Bangkol ya. Nah, itu dia, jadi sejarahnya ini luar biasa ya. Dan selain, nah ini yang masih menggelitik dalam pikiran saya, waktu raja masih berkuasa. Ya. Dan kalau kita lihat zaman dulu itu orang Sasak itu masih bisa pergi haji, bisa pergi belajar ke luar ke Mekah kah atau ke Madinah kah belajar. Itu bagaimana ceritanya?
Memang sih menurut hasil yang kita baca buku-buku referensi ya Pak ya. Jadi istilahnya Lombok sendiri mempunyai konsulat. Dan waktu itu raja masih raja keempat itu. Raja keempat itu, Iya. yang mohon maaf notabene beragama Hindu. Dan di Mekah sana punya konsulat. Iya. Luar biasa. Luar biasa ya. Iya. Di mana konsulat itu hanya sebuah negara yang mempunyai konsulat ya. Iya. Tapi ini kerajaan yang ya sebenarnya bisa dibilang satu kerajaan yang tidak terlalu besar ya, mungkin dibandingkan dengan yang lain ya. Tapi sudah sangat memperhatikan rakyatnya sedemikian rupa seperti itu ya. Betul. Oke, baik, ini luar biasa ya. Ratu Agung, apa sih yang membuat Ratu Agung itu kayak betul-betul mendalami sejarah itu? Sebenarnya sih terima kasih Pak Wira, saya sih sebenarnya sangat unik ya, selain silaturahmi. Saya kalau dibandingkan dengan yang lain mungkin saya lebih banyak punya keluarga yang berbeda agama ya. Keluarga muslim juga banyak. Keluarga muslim juga banyak. Yang itu yang menjadi daya tarik dan power saya untuk lebih belajar ke sejarah ini. Dan masih ketemu atau masih ya saling mengunjungi masih? Masih Pak. Kalau ada acara keagamaan tertentu masih saling. Masih. Seperti kemarin saya ikuti kegiatan Idul Fitri. Iya. Ada istilahnya di sebuah gubuk di Kumbung. Itu kami melakukan istilah ngubur gitu ya. Ngubur ya istilahnya ke makam leluhur. Iya. Itu Ratu Agung kami ikuti, saya sendiri ikuti sama keluarga, tidak saya sendiri sama keluarga juga. Ini yang menjadi sebenarnya memang kita tidak perlu jauh-jauh belajar keberagaman. Betul. Karena sudah terbentuk dari dulu memang ini. Nah, sekali lagi apa sih sebenarnya feel dalam hati itu yang dirasakan ketika mengungkit-ungkit tentang sejarah itu? Kalau saya sih bukan mengungkit tentang sejarah ya, memang kebenarannya yang kita inginkan, sebuah kebenaran itu. Sejarah itu saya ingin sejarah di Lombok ini sebenarnya unik ya. Salah satunya yang kita ceritakan tadi, keberagaman itu yang saya tonjolkan seperti itu ya. Artinya sejarah ini jangan sampai diselewengkan ya. Istilahnya daya tarik saya ingin belajar sejarah ini melalui hal-hal yang istilahnya begitu sangat penting dan unik di Lombok ini. Jadi kayak misalnya menerima satu informasi lah ya, misalnya ada sesuatu di sini, tidak langsung seketika percaya dengan itu, tapi diteliti dulu kebenarannya. Itu bagaimana cara menelitinya? Cara menelitinya ya salah satunya tadi mungkin saya sih bukannya tidak percaya dengan cerita rakyat atau apa. Kita compare. Cerita rakyat itu atau cerita-cerita orang dulu yang tua-tua, yang lengsir-lengsir, kita tanyain, kita komunikasi. Kemudian kita compare dengan data ilmiah. Yang data-data atau buku-buku referensi sesuai. Nah, itu kan agak sulit cari data-data ilmiah itu gimana itu caranya? Makanya gini Pak Wira, sebenarnya kalau mau baca buku itu tidak cukup hanya satu buku atau dua buku saja. Tidak cukup satu buku. Karena di tiap-tiap buku, misalnya nih buku Sumatera, Bali, di sana diceritakan juga tentang sejarah Lombok. Jadi referensinya itu kita tidak semata-merta mempelajari hanya ini bukunya Lombok saja, tidak. Jadi kita ngambil bagiannya Lombok ya, itu yang kita jadikan acuan. Begitu. Kalau Ratu Agung sendiri itu misalnya cari referensi buku di mana? Banyak sebenarnya. Banyak ya, ada buku Belanda juga. Buku Belanda. Itu bahasanya bahasa Belanda juga. Bahasa Belanda. Ya. Tapi saya tidak bisa berbahasa Belanda. Cuman kan kita bisa koordinasi dengan yang bisa. Bisa. Ya. Kemudian kayak Van der Kraan gitu ya. Bukunya Van Kool. Iya. Itu kan sebenarnya agak sulit dicari sebenarnya buku-buku itu. Dan memang sangat sulit. sangat sulit ya. Iya. Kalau ketersediaan dari museum ataupun dari misalnya perpustakaan daerah, apakah ada?
Kalau dari perpustakaan daerah selama ini sih saya tidak tahu ya ada atau tidaknya, cuman selama ini sih mungkin ada sih. Mungkin ada. Itu yang saya maksud tadi, referensinya ya, referensinya hanya misalnya buku tentang Jawa atau buku tentang Bali yang menerbitkan, salah satunya kita ambil di sana. Mungkin menceritakan bukan tentang sejarah, tetapi menceritakan tentang apa namanya ya, adat istiadatnya di Lombok itu mereka ceritakan ya, di sana kita baca juga. Makanya tidak cukup hanya 1, 2, 3 buku, harus banyak referensi. Ya. Ini yang luar biasa ya. Ini masih terkait dengan buku. Misalnya kita cari buku yang referensinya bahasa Belanda misalnya. Itu untuk dapat bukunya tuh Ratu Agung nyarinya di mana? Saya ada sahabat ya, kebetulan kami ini kan berbentuk dari komunitas. Punya komunitas ya, yang sama-sama pencinta sejarah. Nama komunitasnya apa? Nama komunitasnya Lombok Heritage and Science Society. Kalau disingkat LHSS. LHSS. Ya. Jadi sebenarnya dengan komunitas ini belajar juga gitu. Belajar, sama-sama belajar di sini. Saya bercerita dengan Pak Wire begini kan bukan semata-mata saya sangat mengetahui tentang sejarah keseluruhan, tidak. Kita sama-sama belajar. Saling mengisi lah sama-sama keluarga sama sahabat-sahabat di LHSS ini ya. Oke, luar biasa ya. Dan kalau misalnya ada teman-teman yang misalnya kebetulan ingin bergabung dengan komunitas ini, apakah ada di medsosnya kah atau mungkin online-nya ada? Online bisa. Jadi terbuka untuk umum Pak Wira. Jadi gitu. Tidak ada batasnya. Apapun itu apa istilah komunitas sejarah, mari kita bersama-sama, bukan saling istilahnya ini apa istilahnya komunitas ini lebih benar, komunitas itu lebih benar, tidak. Jadi kita sama-sama belajar istilahnya. Mari kita cakupkan persepsi. Ketika ada kekeliruan dari kami, ya kita satukan kebenarannya seperti apa sih, kemudian referensinya apa sih. Mari kita sama-sama belajar. Jangan berpatokan pada satu referensi saja. Bagaimana Ratu Agung melihat anak-anak muda sekarang? Apakah banyak nggak yang memang tertarik untuk bergabung atau meneliti atau bahkan mengetahui tentang sejarah ini? Kalau saya jadi lembaga survei jadinya ya. Kalau meneliti tentang sejarah ini saya kira muda-muda dibilang sangat jarang ya. Jarang juga. Masih sedikit yang memang tertarik. Apa yang membuat mereka itu kok masih enggan? Ya mungkin seperti di grup saya ya, saya punya grup alumni SMP gitu, ada hanya segelintir teman saja yang suka dengan tentang sejarah. Artinya dari sana saya ngelihat sejarahnya seperti apa. Saya ingin berusaha mengajak teman-teman itu atau pemuda-pemudi yang ya mungkin seumuran dengan saya atau di bawah saya, belajar bersama-sama. Betul ya. Karena dengan kita mengetahui sejarah ini sebenarnya banyak hal yang kita temukan seperti itu ya. Selain belajar sejarah ini kita ketemu referensi banyak. Ya artinya silaturahminya lebih. Betul. Saya bertemu dengan keluarga, akhirnya diluruskan melalui sejarah ini. Oh ternyata Anda adalah keluarga saya. Betul. Tapi satu sisi kita ini adalah keluarga memang. Gitu ya, betul, luar biasa ya. Ratu Agung ini sangat luar biasa kita, dan sebenarnya tidak cukup kita berbicara ini. Mungkin nanti di episode lain kita akan lebih intens lagi ya. Kita akan mengulik tentang suatu sejarah yang lain. Ini kita hanya gambaran secara umum saja. Betul. Ya, dan ini sangat luar biasa. Mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman-teman, terutama anak-anak milenial. Oke. Ya. Buat teman-teman di zaman sekarang ini, mari kita belajar sejarah. Selain kita belajar pengetahuan yang lain, penting tentang sejarah. Jadi jangan sampai belajar sejarah itu hanya setengah-setengah saja. Ya istilahnya belajar sejarah, mari ikuti dari awal. Kemudian jangan gengsi, merasa merasa putus asa atau
banyak istilah-istilah di dalam belajar sejarah ini. Ketidaktahuan itu jangan sampai malu. Jangan sampai malu bertanya, malu seperti itu. bertanya. Yang pada intinya akhirnya ketika ditanya orang lain ternyata keliru. Betul. Ya istilahnya mari kita belajar sejarah itu apa adanya lah. Ya istilahnya jangan terlalu tegang juga. Kita anggap santai. Ada yang dilakukan ekskursi misalnya di situs-situs sejarah, mari kita bareng-bareng ya. Dan mungkin dari sekarang juga mulai melirik di sekitar kita, mungkin saja ada peninggalan dari orang-orang tua kita dahulu. Betul, ya, yang bisa kita tanyakan kembali ini sebenarnya apa, fungsinya untuk apa dan lain sebagainya. Ya. Dan terima kasih Ratu Agung, ini luar biasa sudah hadir di podcast hari ini. Ya, sekali lagi nih sahabat kita bersama, dia adalah Ratu Agung dari Puri Rom Pajang. Iya. Terima kasih sekali lagi ya. Terima kasih Pak Wira. Jangan kapok datang ke podcast, nanti kita akan bahas banyak, kita akan bahas lagi. Terima kasih Anda sudah bersama kami di podcast kita hari ini. Saya Wira Atmaja, ngobrol santai tanpa beban. Sekian, wassalamualaikum.